Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya membahas tentang struktur dan dimensi drama. Yang pertama, struktur drama naskah. Drama naskah disebut juga sastra lakon. Sebagai salah satu jenis sastra, drama naskah dibangun oleh struktur fisik ke bahasa, yaitu kebahasaan, dan struktur batin. Struktur drama naskah di antara lain, yang pertama plot atau kerangka cerita. Plot merupakan jalinan cerita atau kerangka cerita dari awal hingga akhir, yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Konflik itu semakin lama semakin meningkat untuk kemudian meningkatkan titik klimaks. Setelah klimaks, lakon akan menuju kepada penyelesaian. Yang kedua, penokohan atau watak. Penokohan dan watak. Penokohan erat dengan perwatak. Erat hubungannya dengan perwatakan. Susunan dalam tokoh merupakan daftar tokoh-tokoh yang berperan dalam drama tersebut. Klasifikasi tokoh terbagi menjadi dua. Yang pertama menjadi peranan terhadap peran cerita. Yang peran pertama tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung cerita. Yang kedua tokoh antagonis, tokoh yang menentang cerita. Yang ketiga tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Yang selanjutnya berdasarkan peranan dalam lakon serta fungsinya. Pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Yang kedua, tokoh utama, tokoh yang mendukung atau menentang tokoh sentral. Yang ketiga, tokoh pembantu, adalah tokoh yang memegang peran lengkap atau peran tambahan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, struktur drama naskah yang ketiga selanjutnya perwatakan. Tokoh dalam cerita harus memiliki watak berbeda. Watak para tokoh ini harus konsisten dari awal sampai akhir. Selanjutnya, struktur drama naskah yang ketiga yaitu dialog atau percakapan. Dalam menyusun dialog, pengarang harus benar-benar memperhatikan pembicaraan tokoh-tokoh dalam cerita, ragam bahasa yang ada dalam dialog. Selanjutnya, struktur drama naskah yang keempat, setting atau tempat kejadian, atau sering pula disebut dengan latar cerita. Setting biasanya meliputi 3 dimensi, tempat, ruang, dan waktu. Tempat itu struktur naskah drama yang kelima yaitu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam sebuah cerita. Tema juga berhubungan dengan premis dari drama tersebut, yang berhubungan pula dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandang yang dikemukakan oleh penulisnya. Yang keenam, amanat. Amanat ini adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang pesan yang disampaikan oleh penulis melalui dramanya lewat jalan cerita yang ditampilkan.
Pendengaran drama harus secara sadar atau tidak secara sadar pasti memastikan menyampaikan amanat ceritanya dalam karyanya itu. Yang ketujuh, petunjuk teknis. Dalam naskah drama diperlukan juga petunjuk teknis, sering disebut dengan teks samping, yang berkedudukan sangat penting. Teks samping memberikan petunjuk teknis tentang tokoh, suasana pentas, suara, musik, dan lainnya. Yang kedelapan, drama sebagai interpretasi kehidupan. Ulasan drama sebagai interpretasi kehidupan berhubungan erat dengan nada dasar atau pandangan dasar penulis drama tersebut. Selanjutnya, struktur teks drama. Yang pertama ada prolog. Prolog adalah sebuah bagian yang menjadi pengantar naskah. Prolog dapat berisi satu atau beberapa keterangan umum maupun pendapat dari penulis naskah drama tentang cerita yang dipentaskan. Biasanya disampaikan langsung oleh narator. Yang kedua, dialog. Dialog merupakan bagian naskah yang berupa rangkaian percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang ketiga, epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari suatu drama. Sama seperti prolog, bagian ini juga biasanya disampaikan oleh narator, berisi tentang sekilas balik maupun kesimpulan isi drama yang dipentaskan. Yang keempat, adegan. Adegan adalah merupakan struktur yang meliputi cara seorang aktor atau aktris membawakan tokoh yang diperankan dalam satu drama. Adegan juga merupakan bagian dari suatu babak, di mana batas dari adegan ditentukan oleh perubahan peristiwa ataupun berisi transisi datang perginya seorang tokoh dalam suatu babak drama. Yang kelima, babak. Babak dalam naskah drama merupakan setiap bagian atau sesi dengan adegan dalam drama. Babak merupakan rangkuman semua peristiwa yang terjadi di suatu latar tempat pada urutan waktu tertentu. Selanjutnya, pembahasan tentang dimensi drama. Dimensi drama dalam tokoh dan dimensi drama dalam tokoh terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi yang pertama yaitu dimensi fisik. Yaitu dimensi fisik ini bertujuan adalah keadaan fisik tokoh yang diperankan. Misalnya tokoh kakek-kakek, fisik sang kakek itu harus bagaimana? Sehat, bugarkah, atau sakit-sakitan. Dimensi yang kedua, dimensi sosial. Adalah maksudnya keadaan sosial tersebut. Misalnya tokoh kakek-kakek, seperti contoh pertama, kakek yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan tentulah berbeda. Yang ketiga, dimensi psikologis. Dimensi ini adalah keadaan jiwa tokoh. Misalnya masih dengan contoh sebelumnya, kakek yang hidup sakit-sakitan lalu tinggal di desa, tidak ada sanak saudara yang merawat. Itu bagaimana keadaan jiwanya? Akankah gembira? Tentu tidak. Inilah yang dimaksud dengan dimensi psikologis.
Baiklah, hanya itu yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri, banyak maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.